Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah limpahkan kepada kita. Di malam hari ini kita bisa berkumpul bermuwajahah di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga niat kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang Allah ridhoi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dosa besar yang berupa berzina. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas dosa besar yang selanjutnya, yaitu menuduh berzina. Kalau kemarin kita membahas tentang dosa besar zina, ini ada dosa besar yang juga disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi sebagai dosa besar, yaitu menuduh berzina. Menuduh berzina kepada orang yang tidak berzina, tapi dia dituduh melakukan zina. Ini juga masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Bahkan bisa jadi menuduh berzina itu ada kalanya. Di satu waktu bisa jadi dosanya malah bisa lebih besar daripada dosa zina itu sendiri. Bisa jadi. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka mari kemudian kita baca apa yang kemudian ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair tentang dosa besar yang selanjutnya, yaitu dosa besar menuduh berzina, atau bahasanya sering dikatakan sebagai qadzaf. Qadzaf, menuduh perempuan mukmin yang dia suci dituduh sebagai pezina. Namanya qadzaf. Imam Adz-Dzahabi membawakan dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa menuduh perempuan mukmin yang baik dengan tuduhan zina ini masuk dalam kategori dosa besar. Yang pertama adalah qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang saya tunjukkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 23. Allah berfirman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, orang-orang yang kemudian menuduh perempuan-perempuan mukmin yang baik, yang dia sebenarnya tidak berzina, dituduh melakukan zina,
lu'inu, maka orang yang menuduh berzina itu akan dilaknat. Fit dunya, dia akan dilaknat di dunia. Wal akhirati, dan dia juga akan dilaknat di akhirat. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengancam laknat bagi orang yang menuduh perempuan mukmin dengan tuduhan zina dengan laknat, dan laknat itu tidak hanya di dunia tetapi laknat itu sampai di akhirat. Berbeda kasusnya ketika misalnya ada seorang istri yang kemudian diajak oleh suaminya dalam tanda kutip, kemudian tanpa ada alasan yang syar'i kok tidak mau, maka Rasul bersabda sang istri ini akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Sampai waktu itu saja, semalaman. Tetapi ini orang yang kemudian menuduh perempuan mukminah dengan tuduhan zina, padahal perempuan mukminah ini tidak pernah melakukan zina, maka orang yang menuduh ini akan dilaknat, dan laknat itu berlaku sejak di dunia sampai di akhirat nanti. Sementara kita tahu sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa dikatakan sebagai dosa besar, salah satu ciri-cirinya adalah apabila dosa itu mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dosa itu dosa besar. Kita ingat, dosa besar itu ciri-cirinya adalah yang pertama, dosa yang ada hukuman tertentu di dunia. Yang kedua, dosa yang ada ancaman khusus di akhirat. Yang ketiga, dosa yang memang Rasul atau Allah katakan sebagai dosa besar. Yang keempat, dosa yang mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini laknat berlaku sejak dia di dunia sampai dia di akhirat bagi orang-orang yang kemudian menuduh perempuan mukmin dengan tuduhan berzina. Walahum, dan bagi mereka, bagi orang-orang yang kemudian menuduh orang mukminah dituduh berzina padahal dia tidak berzina, maka yang menuduhnya bagi mereka adzabun azim, mendapatkan azab yang besar. Ada ancaman dua sekaligus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berani menuduh perempuan mukmin dengan tuduhan zina. Diancam sekaligus dalam satu ayat, dia dilaknat di dunia dan akhirat, dan dia kelak akan mendapatkan azab yang besar. Bukan hanya azab saja luar biasa, tidak mampu manusia menanggung, manusia manapun. Azab yang ringan, apalagi azab yang besar. Sebagaimana pernah kita sampaikan dan sering disampaikan barangkali oleh para dai, bahwa siksa atau azab yang paling ringan di akhirat nanti, di neraka nanti, adalah siksa yang akan diterima oleh paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Karena tidak pernah mau beriman kepada Nabi, tetapi membela mati-matian Nabi, membela dakwahnya Nabi, mempertaruhkan harta dan nyawanya untuk Nabi, tetapi tidak mau beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan kepadanya siksa di akhirat, di neraka, dengan azab yang paling ringan yang dirasakan oleh segenap manusia, segenap makhluk. Ini siksa azab yang paling ringan akan diberikan kepada Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa siksa beliau yang paling ringan itu adalah ketika telapak kakinya dipakaikan sendal yang terbuat dari api neraka. Telapak kakinya tok niku dipakaikan sendal yang terbuat dari api neraka, yaghli minha dimahuhu, maka kemudian ubun-ubunnya umop niku napa? Mendidih, belekutuk. Umop, mendidih. Itu siksa yang paling ringan. Bagaimana kalau siksanya agak berat? Bagaimana kalau siksanya berat? Bagaimana kalau siksanya itu besar? Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahum, dan bagi mereka orang yang menuduh zina ini adzabun azim, ada azab yang besar bagi orang tersebut. Maka ini dalil
yang dijadikan oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwasanya menuduh perempuan mukminah dengan tuduhan zina itu dosanya bukan main-main, bukan dosa kaleng-kaleng, dosanya bukan main-main. Kalau kata mas-mas nih kok nggak bahaya tak gitu. Dosanya bukan main-main. Makanya tidak boleh sembarangan. Kemudian ada laki-laki, perempuan, boncengan, malam-malam jam 12, pulang dari mana ke rumah, kemudian kita katakan, oh entes nganu kai. Dengan dikatakan bahwa keduanya telah berzina. Ini dosa besar. Tidak boleh. Kalau kita tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi yang semuanya bersaksi menyaksikan keduanya sedang berzina, maka ini dosa besar. Tidak boleh kita mengatakan tiba-tiba ada orang berduaan, laki-laki perempuan bukan mahram. Ini ya nggak boleh. Berdua itu nggak boleh. Berduaan, berkholwat namanya. Tapi kemudian dia ambil foto, cekrek, terus di-upload, disebar. Ada 2 orang yang sedang ini gitu, melakukan tindak asusila, misalnya. Itu tidak boleh. Jadi menuduh perempuan mukminah dengan tuduhan zina, ini dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang kemudian menuduh perempuan-perempuan baik dengan tuduhan zina, summa kemudian lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi. Orang yang menuduh perempuan mukmin dengan tuduhan zina, yang menuduh ini tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, tidak mampu. Hanya sebuah foto, hanya kemudian mengakui dirinya sendiri yang melihat, tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fajaliduhum, maka deralah dia, cambuklah dia, samanina jaldah, dengan 80 kali cambukan. Cambukan ala had dalam agama Islam, bukan cambukan beto biting. Cambukan yang ini merupakan had, hukuman bagi orang yang melakukan qadzaf. Di zaman itu ketika masih berlaku hukum dera, hukum cambuk. Kita ingat, dosa besar itu adalah dosa yang di dunia ada hukuman tertentu. Dan ini ada hukuman tertentu, berarti dosa qadzaf, menuduh perempuan mukminah dengan tuduhan zina, maka ini merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tadi ada laknat, terus ada ancaman siksa yang berat, dan juga ada hukuman tertentu di dunia. Nah, ini dalil yang digunakan oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwa menuduh perempuan mukminah dengan tuduhan zina itu dosanya besar sekali. Bahkan di sini Allah berfirman, niki yang kecil-kecil ini catatan kaki tidak saya baca. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, tidak mampu. Menuduh perempuan mukminah dengan tuduhan zina, dia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi. Maka cambuk dia dengan 80 kali cambukan menurut hukum syariat Islam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para ulama mensyaratkan bahwa 4 orang saksi ini semuanya wajib melihat dengan nyata bahwa dua-duanya sedang berzina. Mohon maaf dalam tanda kutip, betul-betul laki-lakinya memasukkan ke perempuan, betul-betul melihat dengan mata telanjang bahwa laki-lakinya sedang memasukkan. Mohon maaf agak vulgar, ini supaya jelas. Tidak boleh hanya kemudian saksi, oh iya kemarin saya memang melihat keduanya sedang berdua-duaan. Tidak bisa, tidak diterima saksinya.
kesaksiannya tidak diterima. Oh iya, kemarin saya melihat keduanya sedang boncengan, tidak diterima persaksiannya. Oh iya, kedua-duanya bahkan, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, nanti boleh diupload atau enggak terserah. Seandainya kemudian dia bersaksi, iya saya melihat kedua-duanya sudah enggak pakai baju semua, belum bisa diterima persaksiannya sebelum dia betul-betul melihat perzinaan hakikinya. Jadi betul-betul harus melihat. Maka agama Islam itu sangat-sangat menjaga kehormatan seorang muslim. Tidak boleh sembarangan dia berzina, dia melakukan perzinaan, dia tidak boleh. Agama Islam itu sangat menjaga kehormatan seorang mukmin. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mensyaratkan bahwa 4 orang saksi dalam tuduhan perzinaan itu semuanya harus melihat secara langsung dan harus 4, tidak boleh 2. 4 itu sama dirinya, okay? Dia dan 3 orang lain menjadi 4. Tidak boleh hanya 2, tidak boleh apalagi sendirian. Betul-betul saya bersaksi bahwa saya melihat, cuma 1 orang, tidak bisa. Harus 4 orang saksi. Bagaimana kemudian agama Islam sangat menjaga kehormatan seorang muslim. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan kemudian bagaimana agama Islam ini tidak kemudian bermudah-mudahan untuk wah itu zina, ini sudah zina, enggak. Jadi ada koridor-koridor, ada batasan-batasan, ada kaidah-kaidah dalam perkara ini. Oleh karenanya kita sangat perlu hati-hati. Tidak boleh kemudian, apalagi ngenten niki sing cok. Saya beberapa kali sering mendengar ada orang kemarin baru lamaran, ada orang kemarin baru lamaran tiba-tiba sudah langsung menikah. Napa nikah? Kemudian ada orang, wah kayak kok kesusu mesti wes meteng dhisik. Itu dosa besar kalau tidak bisa menghadirkan bukti. Kalau tidak benar itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati. Wah koyone gak entos pacaran kok toko-toko langsung ngantenan. Lah wong gak kenalan sesasi kok langsung rabi. Mesti kae meteng dhisik. Enten to sing ngoten niku? Itu dosa besar. Kenapa? Ketika orang mengatakan seperti itu, berarti secara langsung dia mengatakan keduanya telah berzina. Apakah betul keduanya telah berzina? Belum tentu. Bisa jadi keduanya memang ada masalah. Misalnya bapak ibunya sudah sakit, kemudian bapaknya pokoknya aku kudu weruh sampeyan ngantenan, bisa jadi toh? Bisa jadi. Bisa jadi karena disusu-susu oleh adiknya. Ada yang kasusnya seperti itu. Adiknya sudah pengen nikah, kemudian kakaknya belum. Maka orang tuanya pokoknya kudu kakangane dhisik, maka harus kakaknya dulu. Maka segera, cepet-cepet. Kemudian dia mengatakan, oh kae gak entos wae kenalan kok langsung ngantenan. Mesti kae wis apa kayak senane LKMD, lamar keri meteng dhisik. MBA, married by accident. Nah, itu tidak boleh. Kecuali kalau misalnya kayak baru menikah umur 2 bulan kok sudah langsung melahirkan. Nah niku wis cetha nek niku sudah napa niku? Nikahnya Februari, April sudah langsung melahirkan. Nah, itu beda lagi cerita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ulang, agama Islam itu sangat hati-hati sekali dalam menjaga kehormatan seorang muslim. Maka kita harus bisa untuk menahan lisan kita untuk tidak mudah-mudahan menuduh orang lain melakukan zina. Napa malih sakniki teng HP niku pun luar biasa. Informasi susah untuk dibendung. Ada berita share-sharean, tiba-tiba kemudian wah ini hamil di luar nikah. Padahal tidak, kalau enggak gimana? Kan repot. Itu namanya qadzaf. Dalam bahasa fikih itu namanya apa? Qadzaf, dan itu dosa besar.
Kalau ada orang kok seperti ini hidup di zaman Umar bin Khattab sudah langsung panggil, cambuk 80 kali, cambukan sekali cambukan serat betah. Dengan agak pelepah kurma nih set ini kok kan ngadeg ini langsung cetar satu ping pinten 80 limon mboten betah. Nah, kalau hidup zaman Umar bin Khattab, hidup zaman Rasul, hidup zaman Utsman, wah, itu langsung panggil. Karena berat sekali. Ini menyangkut harga diri seorang muslim. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa riba, ya agak keluar dari sini tapi ada sangkut pautnya. Riba itu dosanya bertingkat-tingkat. Riba itu dosanya bertingkat-tingkat. Ikhwani fillah, dosa riba yang paling rendah, dosa riba yang paling rendah itu seperti dosa berzina dengan ibu kandung. Masih ingat tingkatan dosa zina? Dosa zina itu ada bertingkat-tingkat, ingat toh? Dosa zina itu bertingkat-tingkat. Dosa zina dengan orang yang tidak kenal, dosa besar, tapi levelnya bawah. Di atasnya dosa berzina dengan istri tetangga, itu dosa besar. Yang kata Nabi, antuzania bihalilati jarika, dosa besar banget itu dosa dengan istri tetangga. Imam Az-Zahabi juga menjelaskan dosa zina yang besar lagi itu adalah ketika zinanya dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan darah. Dan dosa zina terbesar itu adalah zina dengan ibu kandung. Tetapi ini adalah dosa riba yang paling kecil. Jadi dosa zina terbesar dengan dosa riba yang paling kecil itu sama. Berarti dosa riba niku besar atau kecil? Besar. Kita lanjut. Ini dosa riba itu bertingkat-tingkat nggih. Dosa riba yang paling kecil ini adalah dosa seperti berzina dengan ibu kandung. Dan dosa riba yang tertinggi itu adalah seperti ketika orang menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kita menuduh perempuan berzina sampai kehormatan dia jatuh, padahal dia tidak berzina. Semua masyarakat memandang pezina. Tidak ada lagi orang laki-laki yang mau mendekati, yang mau menikahi, sampai sepuh tidak punya jodoh misalnya. Semua orang memandang dia kotor, dia pezina, padahal tidak pernah berzina. Kehormatannya jatuh lantaran ada orang yang menuduhnya berzina. Ternyata ini dosanya bisa lebih besar daripada orang yang berzina itu sendiri. Maka tadi kita sampaikan, bahkan ada kalanya menuduh berzina itu dosanya bisa lebih besar daripada dosa berzina itu sendiri. Ada kalanya seperti itu, tidak semua, ada kalanya seperti itu. Maka Islam itu sangat menjaga kehormatan seorang muslim. Tidak kemudian mudah-mudahan untuk mengatakan oke, mesti sadurunge ngantenan wis tahu. Itu tidak boleh. Kalau tidak nyata itu tidak boleh. Hanya dugaan-dugaan itu tidak boleh sama sekali. Itu dosa besar. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan dalil yang selanjutnya, yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Fadzakara minha, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan salah satunya, qadfal muhsanati al-ghafilati al-mu'minati, yaitu menuduh perempuan suci melakukan zina. Perempuan mukminah yang suci dituduh melakukan zina, maka ini penuduhnya telah melakukan dosa yang membinasakan. Ini dalil yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi yang selanjutnya untuk menjelaskan bahwa betul-betul menuduh perempuan mukminah melakukan zina, yang menuduh itu berdosa sangat besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-muslimu, yang dikatakan sebagai orang muslim yang sejati adalah man salimal muslimuna, di mana orang muslim yang lain itu selamat, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Orang muslim dikatakan dia sebagai orang muslim yang sejati itu adalah ketika orang-orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Orang muslim itu adalah orang-orang muslim lain itu selamat dari lisan dan tangannya, tidak dituduh berzina. Kalau sana kita tambahi selamat dari lisannya, tangannya, dan komentar-komentar netizen. Nah niki lah tambahan niku zaman riyen dereng enten. Dalil yang selanjutnya dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, hadis waqala sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu adalah salah satu sahabat Nabi yang dia adalah ulama muda. Itu Mu'ad bin Jabal, ulama muda. Beliau meninggal umur 33 tahun. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari kiamat nanti Mu'ad bin Jabal itu adalah imamal ulama, imamnya, pemimpinnya para ulama. Ini Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, sakilatka ummuka, ibumu kehilanganmu. Maksudnya apa? Mboten enten maksud. Niki sing maksud namung wong Arab. Artinya ini adalah ungkapan yang menunjukkan akan sesuatu yang apa yang ingin disampaikan itu adalah penting. Ini adalah bahasa kiasan, bahasa ungkapan yang kita tidak bisa menerjemahkannya secara letterlek. Bahasa kita awas, ngati-hati. Nah, begitu bahasa kita. Sebagaimana misalnya orang Indonesia itu mengungkapkan perkataan-perkataan yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain susah. Contoh, mumet, bingung. Orang mengatakan pusing 7 keliling. Bahasa Inggrisnya napa Pak Basir? Napa pusing? Pusing 7 niku 7 keliling. 7 keliling napa? Ah, mboten toh? Ah, susah. Pusing 7 keliling niku hanya ungkapan untuk menunjukkan sangat pusing. Nek diartekke nggih dadi angel. Nah, niki sama. Sakilat ka ummuka, arti letterleknya adalah ibumu kehilanganmu. Tetapi ini adalah kata ungkapan yang sering dipakai oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang akan disampaikan itu penting. Awas, hati-hati, perhatian. Nah niku carane tanbih itu yaitu memberi peringatan, ini penting. Wa hal yakubun nasa ala manakhirihim yaumal qiyamati, bukankah yang paling banyak menelungkupkan manusia di hidungnya di hari kiamat nanti di neraka illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena hasil dari lisannya. Sesuatu yang paling banyak yakubun nas, yang menelungkupkan manusia ala manakhirihim, di atas hidung-hidung mereka, ditelungkupkan di neraka pada hari kiamat, melainkan hasil dari lisan-lisan mereka. Menuduh berzina itu termasuk. Ini yang bisa menyebabkan dimasukkannya seseorang ke dalam neraka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang selanjutnya yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi, wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan orang mukminah, menuduh mereka dengan tuduhan zina, bi ghairi maktasabu, dengan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak lakukan. Sesuatu yang mereka tidak lakukan, tapi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, menyakitkan, sampai tuduhan zina.
faqad ihtamalu, maka sungguh orang yang menuduh itu telah membawa buhtanan, kebohongan, wa itsmam mubina, dan dosa yang sangat nyata. Orang yang menuduh orang lain melakukan zina, maka dia ini telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Sekali lagi kita berhati-hati, jangan kemudian bermudah-mudahan untuk mengatakan kae mesti meteng dhisik. Buktine kae gak entes wae lamaran teko-teko langsung rabi, ndak boleh. Itu berat, perkataan itu berat di sisi Allah. Kenapa? Karena bukan secara tidak langsung, bahkan secara langsung berarti dia mengatakan bahwa perempuan itu telah melakukan zina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qadhafa mamlukahu bizina, siapa orangnya yang menuduh budaknya melakukan zina, padahal budak, apalagi orang merdeka, padahal budaknya dituduh melakukan zina, uqima alaihil had yaumal qiyamah, di akhirat nanti dia pasti akan ditegakkan had kepada orang tersebut. Illa, kecuali an yakuna kama qala, kecuali kalau memang budak itu betul-betul melakukan sebagaimana apa yang dikatakan oleh sang majikan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Azan Rin? Monggo. Sudah masuk tak? Azan? Atau lanjut dulu? Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma adapun man qadhafa, siapa orangnya yang menuduh berzina, ummul mukminina, kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Adapun siapa saja orangnya yang menuduh ibu kaum mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, menuduh beliau dengan tuduhan zina, ba'da nuzuli bara'atiha, setelah turun ayat tentang terlepasnya beliau dari perzinaan, minas sama, yang ayat itu turun dari langit, fahuwa kafirun, maka dia adalah orang kafir, mukadzibun, mendustakan lil Qur'ani, mendustakan Al-Qur'an, fayuqtal, maka hukumannya adalah dibunuh. Adapun orang yang menuduh Aisyah melakukan zina, maka dia kafir. Ini tuduhan atau qadzaf yang paling parah, yaitu menuduh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, dengan tuduhan zina. Apakah ada orang yang menuduh istri Rasul melakukan zina? Ada. Zaman dulu. Jadi ini berkaitan dengan hadis yang namanya hadisul ifki, hadis hoax. Hadisul ifki itu adalah hadis yang menjelaskan tentang di mana Aisyah dituduh berzina. Ini berita hoax yang menyebar di Madinah. Ceritanya itu adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha berperang. Selesai peperangan, pulang menuju Madinah, kemudian di tengah perjalanan istirahat. Kafilah beristirahat, termasuk Rasul, para sahabat, termasuk di situ ada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha selama perjalanan itu naik unta tetapi ditutupi dengan sekedup. Jadi tidak naik unta los, tetapi ada semacam rumah kecil di atas unta untuk menutupi Aisyah. Jadi semacam napa niku nggih? Sekedup niku rumah kecil untuk Aisyah itu. Jadi zaman dulu memang sering seperti itu.
Ketika istirahat, maka kemudian biasa sahabat-sahabat Nabi menurunkan sekedup itu, diturunkan, kemudian mereka beristirahat. Ternyata Aisyah pergi biasa untuk satu keperluan. Kemudian setelah pergi balik lagi ke situ, kafilah masih di tempat, balik lagi ke situ, masuk sekedup. Aisyah sadar kalungnya hilang, maka Aisyah keluar lagi, berinisiasi untuk mencari kalungnya, punya inisiatif untuk itu. Maka ketika mencari kalungnya, kemudian para sahabat tidak tahu kalau Aisyah ternyata keluar lagi. Maka para sahabat mengangkat sekedupnya ke atas onta dan mereka tidak menyadari kalau Aisyah tidak ada di dalam karena kekar-kekarnya para sahabat dan karena Aisyah ketika itu masih kecil, sehingga ada Aisyah atau tidak terasa. Kemudian kafilah terus berjalan, Aisyah balik lagi ke tempat itu pun tidak ada orang, sudah wangwing, sudah tidak ada orang-orang. Aisyah kemudian duduk termenung, menunggu kalau nanti kafilah balik lagi. Tiba-tiba dari belakang datang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Safwan bin Mu'attal As-Sulami ini kemudian melihat Aisyah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu saja yang diucapkan oleh Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Kemudian Safwan bin Mu'attal turun dari ontanya, kemudian menundukkan ontanya, mendekemkan ontanya, angel bahasa kini kok. Kemudian merundukkan ontanya, menderumkan ontanya, menjerumkan ontanya, sementing paham. Kemudian Aisyah diberi isyarat, tidak ngomong apa-apa, diberi isyarat oleh Safwan. Safwan enggak berani, ini istri Rasul, perempuan mulia, Ummul Mukminin, enggak berani macam-macam. Enggak ngomong saja enggak berani, diberi isyarat untuk naik ke atas onta. Maka di atas onta ada Aisyah, kemudian Safwan bin Mu'attal nuntun. Utuk teng hadis mboten enten. Utuk sampai di Madinah. Wah, rakaruan kabari. Dan itu dimulai oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik yang luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah putranya Ubay dan Salul. Jadi dalam kasus ini bukan Abdullah putranya Ubay putranya Salul, bukan. Ini paling beda. Abdullah putranya Ubay itu nama bapaknya, Salul itu nama ibunya. Salul. Kok perempuan Salul zaman biyen? Sinten niku Maisarah itu juga laki-laki toh? Tanglet kali Ustaz. Nggih, Ustaz. Maisarah itu laki-laki, yaitu orang yang menemani Nabi ketika berdagang, itu namanya Maisarah, itu laki-laki, sanes perempuan. Sinten malih? Muawiyah. Biasanya niku Maimunah, Ruqayyah, ini perempuan nih. Muawiyah itu laki-laki. Nah ini sinten mau namanya supaya tekan pundi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah putranya Ubay, nama bapaknya Ubay, nama ibunya adalah Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang membumbui, menambah-nambahi, yang mulai kalau bahasa sekarang itu yang update status, ngelekasi. Oh, Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Rame, namanya kabar aneh, namanya kabar miring, namanya kabar yang menggelitik, cepat viral. Maka viralnya ketika itu dari lisan ke lisan, semua kota Madinah tahu, dan yang memviralkan itu juga termasuk kaum muslimin.
Dan ternyata zaman sekarang kadang seperti itu toh. Ada kabar dari entah nggak tahu sumbernya, ternyata kaum muslimin ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Bukan yang membuat, bukan, tetapi ikut menyebarkan. Ini kasusnya pel zaman biyen kasus wonten niku enten. Maka kaum muslimin ikut menyebarkan, oh jangan-jangan Aisyah memang. Nah, termasuk yang ikut menyebarkan berita hoax ini adalah Mistah bin Utsatsah. Siapa? Sepupunya Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Bapaknya Aisyah. Mistah bin Utsatsah, sepupunya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu bapaknya Aisyah. Beliau yang juga ikut andil menyebarkan berita ifki ini, berita bohong, berita dusta. Aisyah, dan itu berhari-hari, bahkan 1 bulan lebih. Kabar itu menyeruak, kabar itu viral. Maka kemudian Aisyah merasa bersedih luar biasa sampai Aisyah berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan bukti yang nyata, agar Allah menjelaskan kepada Nabi bahwa ini berita yang enggak benar. Bahkan ketika itu Nabi juga belum tahu ini benar atau salah. Ini betul-betul Aisyah zina atau tidak, Nabi enggak tahu. Karena Nabi memang tidak mengetahui ilmu ghaib kecuali apa yang Allah beritahu. Nabi hanya berhusnudzon, Aisyah tidak mungkin melakukan itu, tidak mungkin. Tetapi juga Nabi tidak bisa memastikan. Maka turunlah ayat, kalau tidak salah surat An-Nur ayat 11-an sampai 20-an, kalau tidak salah, nanti mungkin bisa dicek. Ayat yang menjelaskan tentang sucinya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan zina. Nah, ini tentang Aisyah yang dituduh berzina. Dan Allah sudah menyucikan Aisyah dari tuduhan zina itu. Saya difahami nggih? Nah, maka di sini Imam Adz-Dzahabi mengatakan, amma man qadhafa ummal mu'minina Aisyah radhiyallahu anha ba'da nuzuli bara'atiha minas sama'. Adapun orang yang masih saja menuduh Aisyah melakukan zina setelah turun ayat yang menjelaskan tentang kesucian Aisyah, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kenapa kafir? Bukan karena menuduhnya, tapi karena dia menolak ayat Al-Quran. Mukadzibun lil Quran, dia telah mendustakan Al-Quran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini tentang qadzaf. Kemudian selanjutnya tentang liwat. Liwat itu bahasa Arab, bahasa fikih. Bahasa sakniki niku LGBT. Napa tambah setunggal niku? Ada satu lagi huruf supe kula. Ki, no, LGBT. Nah, sebentar saya lihat 1, 2. Saya percepat mohon nggih. Liwat atau luwat. Liwat. Kenapa dikatakan liwat? Berasal dari kata Lut. Lut ini apa Lut? Nah, Nabi Lut, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut. Kaum Lut sering melakukan perbuatan, sering dikatakan liwat. Perilakunya kaumnya Nabi Lut, liwat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, qad qassallahu alaina qissata qaumi Lut fi ghairi ma maudhi' min kitabillahi al-aziz. Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kepada kita tentang kisahnya kaumnya Nabi Lut di tempat yang banyak dalam Al-Qur'an. Wa annahu, dan bahwasanya perilaku kaumnya Nabi Lut yaitu liwat, LGBT, ahlakahum bifi'lihim al-khabith, itulah yang telah membinasakan mereka. Perilaku kaum Lut itu telah, wa annahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahlakahum, telah membinasakan mereka, bifi'lihim al-khabith, lantaran perbuatan mereka yang keji. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka? Karena perbuatannya yang keji, yaitu homoseks, LGBT, liwat.
Wa ajma'al muslimuna, dan kaum muslimin sepakat min ahlil milal annat talawud, bahwasanya perilaku kaum Nabi Lut yaitu liwat minal kabair, termasuk dosa besar. Maka saya pernah membaca tulisan yang agak menggelitik bahwa liwat LGBT itu adalah perilaku kegilaan, dan semua orang pasti mengharamkan kegilaan kecuali manusia-manusia gila. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atatuna dzukrana minal alamin." Kenapa kalian mendatangi laki-laki dari kalangan manusia? Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Sementara kemudian kalian meninggalkan istri-istri kalian yang perempuan yang Allah ciptakan untuk kalian, malah mendatangi laki-laki dan meninggalkan perempuan. Sementara Allah itu menciptakan untuk laki-laki ya seorang perempuan, Allah menciptakan untuk seorang perempuan ya seorang laki-laki. Bal antum qaumun adun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Perhatikan, wal liwat, adapun liwat, afhasyu minaz zina wa akbah, dosanya lebih buruk, lebih keji daripada zina. Liwat itu lebih besar, lebih buruk, lebih keji, lebih kotor daripada zina. Kalau zina itu dosa besar, tapi itu sesuai dengan kodrat, dalam artian ya laki-laki itu sama perempuan, perempuan sama laki-laki sesuai dengan kodrat, itu dosa besar. Nah ini sudah dosa besar dan ini menyalahi kodrat. Wal liwat afhasu minaz zina wa akbah, liwat itu adalah lebih keji, lebih buruk, lebih kotor daripada zina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqtulul fa'ila wal maf'ula bih, bunuhlah. Ini zaman dulu hukumannya itu dibunuh. Siapa? Al-fa'ila wal maf'ula bih, fa'il dan maf'ul bihnya. Fa'il itu adalah pelaku, maf'ul bih itu yang ya sama-sama, maksudnya fa'il itu yang berperan sebagai laki-laki. Maf'ul bih itu yang berperan sebagai perempuannya. Jadi bukan apa ya? Fa'il itu yang, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, yang memasukkan, maf'ul bih itu yang dimasuki. Itu dua-duanya dosa besar semuanya. Isnad, subjek dan objek. Isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut. Isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Saniki enten apa mboten? Enten. Makanya kita sampaikan. Wa qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ini adalah hukuman yang setimpal bagi pelaku liwat. Apa? Yundor a'la bina'in fil qaryah, dicari bangunan mana yang paling tinggi di satu daerah. Dicari bangunan mana yang paling tinggi, tempat tertinggi di satu daerah dicari. Fa yulqa minhu, maka dia dilempar dari tempat yang tertinggi itu. Tsumma yutba'u al-hijarah, kemudian dilempari dengan batu. Kenapa Imam Ibnu Abbas mengatakan seperti ini? Karena itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kaumnya Nabi Lut, yaitu Allah balikkan bumi, sehingga mereka terjatuh dari tempat yang tinggi dan kemudian dijatuhi dengan batu-batu. Itu hukuman yang diberikan kepada liwat. Ini yang bawahnya ini, yang kecil-kecil ini adalah catatan kaki. Wa yarwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, sihakun nisa'i zina bainahunna, hubungan antara dua orang perempuan itu adalah dihukumi zina antara keduanya, meskipun tidak seperti laki-laki. Perempuan yang kemudian melakukan hubungan asmara antara keduanya, maka itu dianggap zina bainahunna, zina di antara keduanya, dan dosanya seperti dosa zina. Lesbi. Cuma saya jujur nggak tahu yang dilakukan itu unjuk nopo, buatan kertas. Laki-laki sama laki-laki mungkin, saya nggak tahu.
Pak Basir mungkin tahu. Wa hadza isnaduhu layyin, ini sanadnya layyin. Sanad layyin itu adalah sanad yang di dalamnya masih ada perawi yang dijarh, yang dipermasalahkan sanadnya. Wa madhabus Syafi'i, adapun madhab Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, anna haddal luti, bahwasanya had bagi pelaku liwat, hadduz zina sawa, dengan hukuman zina itu hukumannya sama. Ini kalau menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Abbas tadi apa? Dicari tempat yang paling tinggi kemudian dilempar dari sana. Kalau menurut Imam Syafi'i hukumannya sama dengan zina. Kalau belum menikah berarti apa? Didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun kalau belum menikah. Wa ajma'at, dan telah sepakat. Lanjutannya di sini, al-ummah, umat telah sepakat ala man fa'ala bimamlukihi, siapa orangnya yang melakukan liwat terhadap budaknya, fahuwa luti mujrim, maka itu adalah perbuatan kaumnya Nabi Lut, liwat, dan itu adalah perbuatan yang mujrim, durhaka, perbuatan buruk, perbuatan keji. Ini tentang liwat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dosa-dosa yang sangat besar itu yang kalau kita urut dari kemarin, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu ada dosa syirik, ada dosa berzina dengan istri tetangga, kemudian ada membunuh anak lantaran takut miskin, kemudian mencela bapak orang lain yang akhirnya orang lain membalas mencela bapaknya, itu dosa besar. Kemudian ada zina, kemudian ada menuduh berzina, kemudian ada liwat dan lain sebagainya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan tentang apa yang kemudian dijelaskan oleh syariat sebagai dosa besar, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghindari dosa-dosa besar yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azima li wa lakum walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.